Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ini kawan-kawan, invasi Gaza itu satu tujuannya untuk basmi Hamas, bukan untuk basmi Palestina. Tujuan mereka hanya ingin membasmi Hamas. Dan mereka juga tidak berniat untuk merebut wilayah Gaza. Mereka juga tahu aturan gitu loh. Mereka hanya ingin membasmi Gaza, makanya mereka sudah mengultimatum masyarakat sipil segera meninggalkan Gaza. Segera, ya. Karena tujuan mereka satu, ingin membasmi Hamas. Ini organisasi teroris luar biasa. Bukan untuk merebut wilayah ya Palestina atau wilayah Gaza ini kawan-kawan. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Israel ini untuk membasmi Hamas ini pun didukung oleh masyarakat oleh pemerintah Palestina. Karena pemerintah Palestina sudah mengatakan bahwa Hamas itu tidak mewakili Palestina. Makanya Pak Hamas ini harus dibasmi gitu loh. Ya. Karena mereka lah yang biang kerok yang membuat masyarakat Palestina itu susah hidupnya. Ya. Ini Jakarta CNN Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk PBB, ya Gilad Erdan mengatakan, militer Tel Aviv menginvasi jalur Gaza bukan untuk ya merebut daerah kantong tersebut, melainkan untuk menumpas milisi Hamas. Kami tidak tertarik untuk menduduki Gaza atau menetap di Gaza, tapi karena kita berjuang untuk kelangsungan hidup kami dan satu-satunya cara seperti yang didefinisikan oleh Presiden Biden sendiri yaitu melenyapkan Hamas. Jadi kami harus melakukan apapun yang diperlukan untuk membasmi ya kemampuan mereka, kata Erdan kepada CNN pada Minggu 15 bulan 10. Jadi dengan mereka membasmi Hamas, maka yang pertama, orang-orang Gaza akan aman. Palestina juga akan aman. Yang kedua, orang-orang Israel juga yang ada di perbatasan juga aman. Tidak akan ada lagi serangan-serangan Hamas. Karena selama ini yang bikin gaduh itu bukan uh, uh, Palestina, ya bukan pemerintah Palestina. Yang bikin gaduh ini bukan tentara Palestina. Yang bikin gaduh selama ini ya hanya Hamas, Hamas dan Hamas. Ya. Dan inilah yang bertekad ya sampai bersumpah ya dari Israel ini membasmi, membantai ya manusia-manusia Hamas ini. Erdogan melontarkan pernyataan ini tak lama setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mewanti-wanti Israel untuk tidak menduduki Gaza seiring dengan sinyal Tel Aviv yang mengaku tengah bersiap menginvasi darat jalur Gaza. Dalam wawancara bersama CBC yang mengudara Minggu, Biden mengatakan Israel melakukan kesalahan besar jika menduduki Gaza. Komentar Biden ini merupakan yang kesekian kalinya ia memperingatkan Israel untuk menahan diri dalam menanggapi serangan Hamas. Senada Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Michael Herzog ya mengatakan kepada CNN bahwa Israel tidak berniat menduduki Gaza setelah konflik berakhir. Ya, kami tidak memiliki keinginan untuk menduduki kembali Gaza. Kami tidak memiliki keinginan untuk menguasai kehidupan lebih dari 2 juta warga Palestina, ucap Herzog. Ya, sementara itu, selain mewanti-wanti agar Israel menahan diri, Biden juga meminta Tel Aviv melindungi warga sipil dari perang yang terus berkobar itu. Ya, sejalan dengan itu, Washington berupaya agar warga Gaza kembali menerima pasokan makanan, air dan gas. Eden mengatakan pasokan air saat ini telah dihidupkan kembali di selatan Gaza, namun ia tidak menjabarkan apakah pasokan listrik turut dihidupkan kembali. Ya, Israel menggempur habis-habisan jalur Gaza usai milisi Palestina yang berkuasa di wilayah itu. Hamas menyerbu kota-kota di Israel. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita simak bersama satu uraian dari Bang Pavel, dan karena itu silakan juga berikan tanggapan ataupun pendapat kalian semua ya. Dan beberapa waktu belakangan yang sedang hangat diperbincangkan di ruang publik bukan hanya di bangsa kita di Indonesia tetapi juga di kalangan masyarakat dunia ataupun masyarakat internasional memberi perhatian terkait dengan apa yang sedang terjadi berlangsung antara Israel versus Hamas ya.
Dan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari pihak Palestina karena Bapak Ibu semua beberapa waktu belakangan bahkan ya pihak dari Israel juga sudah menghimbau ya masyarakat Palestina yang ada di Gaza tentunya untuk mengungsi ataupun keluar dari kota, meninggalkan kota karena pihak dari Israel sudah merencanakan untuk melakukan serangan darat. Jadi kalau kita perhatikan beberapa waktu belakangan pihak dari Israel melakukannya serangan udara ya. Nah, kemudian ini muncul kabar katanya mereka pun mau melakukan serangan darat ya. Jadi mereka bakalan face to face ya melawan Hamas. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, ini juga yang menarik ya terkait dengan apa namanya, kenapa pemerintah Palestina ya ogah legitimasi ya terkait dengan aksi Hamas yang melakukan serangan dadakan terhadap Israel. Nah, itu dia Bapak Ibu. Begini kawan-kawan, dari kemarin berita seperti ini ramai sekali ya diperbincangkan ya karena beberapa waktu yang lalu kan ketika kita mendengar ada serangan dadakan dari Hamas kepada Israel, katanya kan salah satu yang muncul ya oleh beberapa tokoh menyuarakan bahwa ini adalah akibat dari agresi yang dilakukan selama ini oleh pihak dari Israel ya. Apakah seperti itu murni alasannya? Ya kita kurang tahu Bapak Ibu, tapi itu yang kemudian dikomentari dan disampaikan dan itu sudah sangat ramai sekali ya. Bahkan di awal-awal banyak banget yang kemudian mengapresiasi ataupun nampaknya ya memberikan pujian kepada Hamas dan mengatakan bahwa bahwa ini sesuatu yang luar biasa katanya ya. Dan tidak ada yang menyoroti terkait dengan bahwa ini ya keprihatinan dari aspek kemanusiaan atas apa yang kemudian terjadi kepada pihak Israel terutama warganya yang menjadi korban atas serangan dadakan tersebut ya. Jadi tidak ada komentar seperti itu saya lihat kawan-kawannya. Barulah kemudian komentar ke apa namanya keprihatinan terhadap kemanusiaan itu muncul ketika pihak dari Israel melakukan serangan balasan terhadap Hamas dan itu kawan-kawan semua ya kemarin saya lihat itu ya sudah mencapai lebih dari 4.000 korban ya atas situasi yang sedang terjadi di sana dan umumnya mayoritasnya yang menjadi korban itu adalah masyarakat biasa baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina ya. Jadi memang sangat kasihan sekali ya warga yang ada di sana. Lalu kemudian kawan-kawan ini juga ada uraian terkait dengan katanya makin gawat ya apa namanya pihak dari Israel ini diuraikan ya bersumpah untuk yang membalas Hamas habis-habisan. Bahkan di sini dikatakan menggunakan kata ini ya menghancurkan Hamas habis-habisan. Jadi memang kawan-kawan kalau kita ingat beberapa hari yang lalu ya ketika Perdana Menteri Israel PM Netanyahu itu kan bersuara ya menyampaikan ke publik ya dan juga menghimbau warga Israel ya agar mereka semua bersiap ya bersatu untuk melakukan pembalasan ya dengan harga yang lebih mahal katanya yang harus dibayar ya oleh Hamas atas serangan dadakan pada Sabtu yang lalu itu. Dan itu kawan-kawan memang kemudian dibuktikan dengan ya pihak dari Israel sudah membentuk tim ya untuk melakukan perlawanan terhadap Hamas dan juga bahkan rival politiknya siapa namanya ya PM Netanyahu ini yang bernama Benny Gantz ya itu nampaknya mereka sudah kesampingkan terkait dengan ya, perbedaan pandangan politik di antara mereka. Tapi ini mereka melihat bahwa ini terkait dengan masa depan Israel dan mereka harus bersama-sama memberikan perlawanan balik terhadap Hamas ya. Jadi kawan-kawan itulah situasinya dan ini tentu ya sudah memunculkan banyak reaksi ya sudah memunculkan banyak apa namanya kawan-kawannya banyak pihak yang ikut bersuara bahkan kemudian juga sudah nampak ya keberpihakan dari beberapa kelompok ya dari beberapa pihak ini sudah jelas sekali ya seperti AS yang sudah kirim kapalnya ataupun pesawatnya lalu kemudian juga ada yang mendukung Hamas dan segala macam. Nah itulah situasi yang sedang terjadi, itulah situasi yang sedang berlangsung hari ini dan ini sudah lebih dari 1 minggu ya. Makanya kawan-kawan semoga saja ya sebagai sesama orang beriman, sebagai sesama manusia tentu kita mengharapkan agar di sana segeralah tercipta situasi yang kondusif, situasi yang kembali memungkinkan masyarakat baik yang ada di Palestina maupun yang ada di Israel ya bisa kembali hidup tentram, hidup damai dan terlebih kawan-kawannya kasihannya warga-warga yang kemudian sudah kehilangan anggota keluarganya. Waduh, itu tentu sesuatu yang sangat memilukan ya dan membuat sedih ya. Jadi karena itu kawan-kawannya jangan lelah, mari terus kita lihat perkembangannya seperti apa nantinya dan tentu dengan harapan agar segera ada solusi yang paling baik ya. Semoga para pemimpin ya dari pihak manapun memberikan perhatian terkait dengan kemanusiaan yang ada di Israel maupun juga yang ada di Palestina, terutama yang ada di Gaza ini kawan-kawan ya. Karena beberapa waktu belakangan memang serangan-serangan yang kemudian dilancarkan oleh Israel itu adalah berorientasinya ke Gaza ya karena katanya di situ apa namanya ya wilayah yang
dikuasai ataupun didiami oleh pihak Hamas ini. Apakah benar seperti itu? Ya tentu kawan-kawan kita bisa lihat ya, karena memang beberapa waktu belakangan serangan yang rutin diluncurkan oleh Israel itu adalah ke Gaza ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, ini beberapa jam belakangan ya, ini sangat ramai sekali diperbincangkan ya terkait dengan ya korban 500 orang ya yang kemudian tewas akibat hantaman roket di RS di Gaza kawan-kawannya. Nah, cuman yang kemudian menjadi menarik adalah antara Israel dan Hamas ini kemudian saling menuding ya siapa yang kemudian meluncurkan ya serangan tersebut ya. Pihak dari Israel mengklaim itu adalah Hamas, tetapi sebaliknya ya. Jadi mereka ini saling tuduh kawan-kawannya. Karena itulah situasinya yang sedang terjadi di sana, dan lagi-lagi mari terus kita dukung ya untuk terciptanya situasi yang damai, situasi yang kondusif ya. Kasihan masyarakat biasa ataupun warga yang sudah sekian banyak yang kemudian menjadi korban atas keadaan yang sedang berlangsung di sana. Jadi, mari terus mengharapkan yang terbaik dan solusi yang paling baik di antara kedua belah pihak. Semoga bisa terwujud.